Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Apple yang baru saja merilis produk andalan terbaru mereka. Salah satunya adalah iPhone 14. Dan di video ini kita bakal bahas dari segi fitur dan juga hal-hal apa yang baru yang ada di iPhone 14. So, yang pertama kita bakal bahas dari segi varian dan juga warnanya. Untuk varian iPhone 14 itu ada 4. Yang pertama ada 14 biasa, 14 Max, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Jadi di tahun 2022 ini iPhone 14 mini itu tidak ada. Varian mini itu emang kurang laku dibandingkan dengan varian-varian yang lainnya. Untuk varian warnanya iPhone 14 sendiri ada 5 varian warna, yaitu Midnight Black, Starlight, Product Red, dan juga ada 2 warna terbaru yaitu New Blue dan Purple. Ada 5 varian warna ya. Kemudian dari segi Pro-nya itu ada 4 warna dan 2 warna andalan mereka adalah Space Black dan juga Deep Purple. Selain itu juga ada 2 warna lainnya yaitu silver dan gold. Tapi kalau aku lihat sih yang bakal booming kali ini adalah warna Deep Purple karena warnanya unik dan juga bisa digunakan untuk unisex. Nah, semua lini dari iPhone 14 akan mempunyai fitur terbaru yaitu adanya fitur Car Crash. Fitur Car Crash ini memungkinkan kita kalau kita terjadi kecelakaan, fitur tersebut akan mendeteksi dan memberitahu ke orang-orang terdekat melalui sinyal SOS dan mengirimkan sinyal kalau kita terjadi kecelakaan dan juga mengirimkan sinyal berupa GPS tracking. Fitur ini lebih ke safety ya, kita pun nggak berharap kalau kita kecelakaan, tapi setidaknya kita mempunyai fitur yang sangat berguna kalaupun terjadi kecelakaan. Selain fitur Car Crash ini juga ada fitur yang udah aku sebutin di video sebelumnya yaitu adanya fitur Satellite Connectivity. Ini project besar dari Apple yang akhirnya dirilis di iPhone 14. Jadi dengan adanya Satellite Connectivity ini memungkinkan kita untuk menghubungi nomor-nomor darurat menggunakan sinyal satelit tanpa internet dan juga tanpa SIM. Dan ini pun sangat berguna khususnya untuk kalian yang suka berpetualang, suka mendaki gunung dan lain sebagainya yang seringkali tidak ada sinyal, tapi dengan adanya fitur Satellite Connectivity tanpa internet pun kita bisa menghubungi orang-orang terdekat melalui sinyal SOS di satelit. Itu fitur terbaru dari iPhone 14 yang ada di semua varian. Untuk selanjutnya kita bakal bahas di iPhone 14 terlebih dahulu. Untuk iPhone 14 sendiri ini bisa dikatakan nggak ada perubahan dari iPhone sebelumnya karena dari desainnya pun masih sama persis, apalagi dengan layarnya. Ini bisa kita katakan untuk iPhone 14 ini adalah mengambil spek dari iPhone 13 Pro karena dari segi layarnya kita bisa lihat masih menggunakan notch seperti iPhone 13. Gak cuma bagian note-nya aja yang sama dengan iPhone 13 series, dari segi spek lainnya pun sama. Dari segi prosesornya masih menggunakan Apple A15. Untuk penyimpanan internal sendiri untuk iPhone 14 paling rendahnya di 128 GB, sementara paling tingginya sekarang ada di 512 GB. Untuk RAM-nya sendiri mempunyai RAM 4 GB. Untuk spek lainnya seperti kamera, guys, ini beneran sama persis dengan apa yang dipunyai oleh iPhone 13 Pro varian di tahun lalu. Jadi bisa dikatakan untuk seri iPhone 14 ini speknya sama persis dengan apa yang ada di iPhone 13 Pro varian. Nah, sekarang untuk varian yang biasa, varian barunya adalah 14 Max. iPhone 14 Max dari segi speknya itu sama persis dengan 14 biasa, yang membedakan hanya di bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri ini layarnya lebih gede ya, 6,7 inci. Dari segi baterainya pun diklaim Apple merupakan iPhone dengan penggunaan baterai yang paling awet dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Kalau tahun lalu kan yang paling awet di 13 Pro Max-nya, untuk tahun ini di 14 Max-nya. Tapi belum dikonfirmasi secara detail oleh Apple berapa kapasitas baterai dari 14 Max. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian iPhone 14 yang seri Pro-nya. Untuk seri Pro-nya seperti yang udah aku mention sebelumnya ada 2, iPhone 14 Pro biasa dan 14 Pro Max. Untuk iPhone 14 Pro varian ini ada beberapa perubahan besar. Yang paling utama ada di bagian layarnya. Sekarang iPhone 14 Pro varian itu nggak pakai notch dan menggunakan desain layar baru dengan bentuk pil dan diberi nama oleh Apple yaitu Dynamic Island. Jadi bisa kita lihat dari segi layarnya ini nggak cuma bentuknya aja yang berbeda ya, nggak pakai notch, lebih minimalis dan bentuknya pil. Tapi dari bentuk pil tersebut
ini ada animasi yang menurut aku pribadi sangat jenius yang dikembangin oleh Apple. Dan ini pun bukan gimmick ya, karena kalau bisa kita lihat dari segi animasinya itu beneran smooth. Ini nggak bisa bayangin research and developmentnya seperti apa. Tapi ya nggak heran, yang namanya Apple itu merupakan perusahaan yang emang sangat concern di research and development mereka. Kemudian di layarnya juga ada improvement, salah satunya di bagian brightness-nya. Untuk sekarang 14 Pro varian itu lebih terang. Untuk peak brightness-nya ada di 1600 nits. Sementara untuk outdoor peak brightness-nya itu sampai 2000 nits. Bayangin aja guys, untuk 1000 aja udah bisa lihat di outdoor ya, apalagi sekarang sampai 2000 nits. Bahkan untuk layar Apple ini katanya menjadi layar smartphone tercanggih dan terbaik saat ini, walaupun layarnya sendiri ini dibuat oleh Samsung. Selain itu juga sekarang adanya fitur Always On Display. Ya, fitur ini udah ada di Android bertahun-tahun. Dan sekarang di tahun 2022 ini Apple baru merilis fitur tersebut di varian Pro-nya. Untuk varian yang bukan Pro-nya belum dikasih fitur Always On Display. Tapi nggak tahu ya, nanti siapa tahu bisa diupdate dan mempunyai fitur Always On Display, kita nggak tahu ke depannya. Kemudian dari segi chipsetnya pun baru di iPhone 14 Pro varian menggunakan Apple A16 Bionic. Dan dari segi konfigurasinya ini menggunakan 4 nanometer. Semakin kecil nanometer bisa menandakan bahwa prosesor itu semakin canggih dan irit daya. Jadi kita bisa expect nggak cuma cepet dari segi prosesornya, tapi lebih irit daya. Kemudian dari segi penyimpanan sendiri menggunakan penyimpanan berjenis NVMe dengan base internalnya di 128 GB. Sementara untuk maksimalnya di 1 TB. Jadi ini menjadi opsi yang baik ya. Kalau sebelumnya kan cuma ada beberapa opsi, sekarang ada banyak opsi di 128, 256, 512 dan 1 TB. Untuk RAM-nya sendiri ada di 6 GB. Sementara untuk perubahan selanjutnya yang sangat menonjol ada di bagian kameranya. Di iPhone 14 Pro varian sekarang kamera utamanya itu di 48 megapiksel. Nah, kamera utamanya ini juga diklaim Apple mempunyai sensor lebih besar dari iPhone sebelumnya sebesar 65% dibandingkan dengan pendahulunya. Kita tahu bahwa semakin besar sensor itu akan semakin berkualitas dari segi kameranya, apalagi untuk kualitas low light-nya. Kemudian lensa ultrawide-nya juga katanya mengalami perubahan sensor yang lebih besar juga, tapi resolusinya masih sama di 12 megapiksel. Kemudian ada lensa telefoto di 12 megapiksel. Selain itu juga seperti sebelumnya ya, adanya fitur TOF 3D LiDAR scanner untuk depth sensing. Nah, untuk bagian baterainya sekali lagi ini belum dikonfirmasi secara detail oleh Apple, tapi kita berharap untuk beberapa hari ke depan nanti akan dikonfirmasi dari segi spek sheet-nya secara lengkap dan detail. Untuk overall desainnya sih nggak ada perubahan dari sebelumnya, perubahannya hanya di bagian layar. Untuk bagian belakangnya ini masih sama aja. Hanya saja untuk bagian modul kameranya ini lebih besar dari sebelumnya karena emang dari segi main lens-nya itu sensornya lebih gede. Nah, ada satu hal yang mungkin bikin orang-orang sedikit menyesal adalah untuk iPhone 14 varian ini masih menggunakan Lightning Cable 2.0. Kalau sebelumnya di rumor itu banyak yang bilang bahwa iPhone 14 akan menggunakan USB Type-C. Tapi sayangnya Apple masih kekeh dan memakai Lightning di varian terbaru mereka. Tapi walaupun masih menggunakan Lightning ya, setidaknya masih support fast charging yang diklaim 50% pengecasannya di 30 menit. Walaupun itu nggak cepet ya, tapi setidaknya fitur fast chargingnya masih berjalan. So itu aja mungkin pembahasan dari iPhone 14 lineup yang baru aja dirilis oleh Apple. Untuk kalian yang punya opini, kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.